6 jenazah pengawal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizik Syihab yang tewas ditembak di Tol Cikampek disemayamkan di Masjid Al-Islah Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa, 8/12 malam. "Kita semayamkan semuanya di Masjid Al-Islah Petamburan," kata Muslih, paman salah satu pengikut Rizik yang tewas, Andi Oktiawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Muslih, keluarga berniat mensalatkan jenazah almarhum sebelum dimakamkan di sejumlah lokasi pemakaman. Terkait lokasi pemakaman, kata Muslih, diserahkan lokasinya kepada masing-masing keluarga. Jadi tidak semuanya dimakamkan dalam satu lokasi. Diserahkan kepada keputusan keluarga. "Kalau kami rencana di Megamendung," kata dia. Penembakan versi FPI. Front Pembela Islam (FPI) menceritakan detik-detik sebelum terjadinya peristiwa di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Pihak Laskar Pengawal yang hendak mengawal Rizik dan keluarga menuju Karawang pada Minggu malam pukul 22.45 WIB mengaku diikuti sejumlah orang tak dikenal. Sejak penguntitan di rumah IBHRS di Sentul, para Laskar Pengawal IBHRS tidak pernah ditunjukkan oleh para penguntit identitas berupa KTA polisi, surat tugas maupun identitas lain sebagai aparat hukum sehingga Laskar Pengawal IBHRS memahami bahwa orang-orang yang menguntit adalah orang tidak dikenal yang ditugaskan mengganggu dan mengancam keselamatan IBHRS dan keluarga, kata Sekretaris Umum FPI, Munarman, dalam rilis yang diterima Merdeka.com, Selasa, 8/12. Itu sebabnya, lanjut Munarwan, sejumlah orang yang ditugaskan untuk mengawal perjalanan Rizik sekeluarga hari ini coba memberikan perlindungan. Laskar Pengawal dan pengamanan rombongan IBHRS dan keluarga adalah menjauhkan para pengganggu tersebut agar kendaraan tersebut menjauhi IBHRS dan keluarga, katanya. Agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan IBHRS dan keluarga, sambungnya. Rombongan Rizik malam itu berjumlah 8 mobil. 4 diisi keluarga dan 4 mobil pengawal yang tiap mobil ditumpangi 6 orang termasuk sopir. Saat mobil meninggalkan kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, lanjut Munarman, merasa telah diikuti sejumlah mobil yakni Avanza hitam B1739 PWK, Avanza Silver serta beberapa mobil lainnya. Diklaimnya, mobil itu juga pernah terlihat di kawasan Sentul. Saat rombongan Rizik masuk ke dalam tol mengaku mobil yang mengikuti seperti ingin memepet dan masuk dalam rombongan. Pengawalnya langsung menjauhkan mobil Rizik dan keluarga. Menurutnya, orang itu diduga polisi tak berpakaian seragam, tetapi tidak menunjukkan identitasnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan oleh mobil Laskar Pengawal dan digiring keluar tol, katanya. Setelah itu ada lagi beberapa mobil yang masih terus mengikuti dan coba mendekat ke konvoi Rizik dan keluarga. Senin dini hari pukul 0.10 WIB, setelah pintu keluar tol Karawang Timur ada 3 mobil Avanza hitam B1739 PWK, Avanza Silver dan Avanza putih terus berusaha masuk ke dalam konvoi, mepet, mengintai dan mengikuti rombongan IBHRS. Dari pihak keluarga, Habib Hanif terus memandu semua rombongan agar waspada dan hati-hati, kata Munarman. 3 mobil penguntit tersebut berhasil dijauhkan oleh 2 mobil berisi Laskar yang posisinya paling belakang yakni Chevrolet B2152 TBM. Rombongan keluarga IBHRS berhasil menjauh dari para penguntit dan pengganggu yang menggunakan 3 mobil, sambungnya. Mobil pengawal dipepet. Kemudian setelah keluar tol Karawang Timur, salah satu mobil pengawal Rizik dipepet namun berhasil lolos menuju arah tol Karawang Barat, lalu masuk ke tol arah Cikampek dan beristirahat di res area KM 57. Sementara saat mobil Chevrolet mengarah tol Karawang Barat dikepung. Berdasarkan komunikasi terakhir, dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian diserang. Ketika itu, salah seorang laskar di mobil Avanza yang tengah beristirahat di KM 57 berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, yang ada di mobil Chevrolet. Telepon ketika itu terus tersambung. Informasi dari laskar yang berada di mobil Chevrolet dikepung, Sufyan alias Bang Ambon mengatakan tembak sini tembak mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak.
Bang Ambon meminta laskar lain untuk terus berjalan. Begitu pula saat Faiz dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan IPHRS, nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak. Dan seketika itu telepon juga terputus, beber Munarman. Kemudian, kabar dari 6 orang pengawal yang ada di mobil Chevrolet itu tidak bisa lagi dihubungi sampai Senin siang. Bahkan malam saat kejadian, pengawal lainnya coba mendatangi lokasi ketika masuk pintu tol Karawang Barat. Rekan lainnya tidak menemukan apapun di lokasi yang diperkirakan sebagai lokasi serang terhadap pengawal yang menumpang Chevrolet. Sampai Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat kami masih mencari keberadaan 6 laskar tersebut di berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lainnya. Sampai saat itu kami belum mengetahui keadaan dan keberadaan 6 laskar tersebut, tutup Munarman. Versi polisi. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menceritakan kejadian di Tol Cikampek versi polisi. Menurutnya, saat itu sejumlah personel kepolisian terlibat bentrok dengan pengikut pimpinan Front Pembela Islam FPI, Muhammad Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7/12 dini hari. Bentrok itu terjadi saat anggota Polda Metro Jaya sedang menyelidiki akan ada pengerahan massa untuk menghadiri pemeriksaan Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat di Mapolda Metro Jaya, Senin 7/12. Fadil mengatakan, kejadian itu berawal ketika anggota Polda Metro Jaya menelusuri kabar pihak mengkoordinir massa Rizik sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Menurut dia, informasi pengerahan massa itu didapat polisi dari pelbagai sumber termasuk pesan di grup percakapan WhatsApp. Namun saat itu terjadi penyerangan terhadap petugas. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi penyerangan massa saat MRS diperiksa di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk media mungkin dapat dari Wagrup, akan ada pengerahan kelompok massa untuk kawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya, kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Senin 7/12. Fadil menuturkan, polisi kemudian bertemu dengan salah satu kendaraan di ruas jalan tol. Ketika anggota Polda Metro Jaya membuntuti mobil itu memepet dan melakukan penyerangan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Kepolisian melepaskan tembakan. 6 orang meninggal dunia lokasi kejadian. Sementara 4 orang lainnya kabur. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tegas dan terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang ada 6 orang yang meninggal dunia, ungkap Fadil.